Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Hai Indonesia, apa kabar Anda? Di kesempatan pagi hari ini, saya mohon izin untuk memandu bersama dengan Mbahnya Dahsyat ya. Kita masuk di sesi kedua tentang satu hal yang diinginkan oleh banyak orang, yaitu bagaimana sejatinya memulai sebuah langkah terbaru yang berhubungan dengan bisnis, yaitu startup bisnis. Tapi di balik itu, banyak kok orang yang sukses untuk bisa memulai sebuah startup bisnis. Nah, Mbahnya Dahsyat hari ini akan jabarkan 5 hal untuk sukses startup bisnis. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat, penuh semangat, penuh berkat Tuhan. Yes. Maaf lahir batin, Pak Tung, kita belum ketemu. Maaf lahir batin, Mas Daril Adam yang dahsyat dan baik hati. Yes, kita semangat hari ini. Ini apakah bisa di tampilannya layar dibuat jadi bersebelahan begitu ya? Oke. Oh ini belum ya? Kita belum bersebelahan. Belum bersebelahan ini, belum bersebelahan. Karena kita social distancing mungkin ya, Patung ya? Ya, jadi ini kalau saya kotak semua jadi banyak, tapi kalau bisa dibuat bersebelahan, speakernya lebih keren. Wah. Oke, baik. Ada yang bisa minta bantuan, Mas Jovan? Oke, sambil menuju ke proses itu, Patung. Ini kan kita sudah masuk ke sesi kedua nih, Patung. Saya yakin Smart Business di luar sana itu lebih pengen tahu banyak hal. Apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan ketika startup itu dimulai dan mereka kepengen sukses gitu, Patung. Mungkin kita langsung ke konten, Patung. Silakan. Jadi kalau kita startup ya, jadi banyak orang bilang, wah saya nggak punya modal. Modal itu kelima. Modal itu akan datang sendiri. Betul, modal itu penting. Kalau modal Anda banyak, kemungkinan Anda sukses jauh lebih besar. Yes, betul. Tapi ada juga yang modalnya banyak malah jadi ngaco gitu ya. Jadi harus ada 4 di awalnya sebelum modal lebih dahulu gitu ya. Jadi bahkan tanpa modal juga bisa kalau Anda jadi makelar kan gitu ya. Jadi orang tengah, jadi marketing, makelar everything misalnya begitu. Apalagi kondisi pandemi begitu, jadi marketing online itu juga keren-keren. Nah, tapi sekarang bagaimana kita startup dengan kemungkinan berhasil jauh lebih tinggi loh. Pak Tung itu apa iya toh no? Jadi jangan-jangan Pak Tung hanya teori saja. Enggak loh, ini belakang ini layar ini kan ini menunjukkan perusahaan saya. Perusahaan saya. Nah, perusahaan saya banyak. Terus kemudian saya juga sudah buka tutup perusahaan banyak. Total saya ini 51 perusahaan. 25 sudah tamat riwayat gitu ya. Sudah saya jual ada yang jual rugi, jual untung. Terus kemudian juga ada juga yang istilahnya saya geledain begitu saja. Ada yang maksudnya geletain itu Pak, ya sudah enggak diapa-apain begitu ya, jadi sampai mati. Ada yang dijual, ada yang ditutup. Nah, dari situ saya tahu dan saya buka perusahaan begitu banyaknya, join dengan begitu banyaknya, termasuk Smart FM, sampai somehow saya pernah jadi pemilik juga begitu ya. Yes. Selama bertahun-tahun jadi pemilik Smart FM juga lah. Terakhir sudah dijual juga kepada Kompas Gramedia Group. Nah, tapi sekali lagi gini teman-teman, kalau untuk startup jadi sekali lagi modal nomor 5. Nomor 1 adalah timing terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau memang belum timingnya atau timingnya sudah lewat, ya bisnis Anda goodbye my love. Oke. Ya. Jadi timing ini langsung ini saya flash 5 dengan sangat cepat. Nanti kita bahas detailnya dan perbedaannya seperti apa. Jadi timing nanti ya, nanti ditanya Mas Adam tanya ke saya ya. Wah ini timing maksudnya apa? Gitu ya. Oke. Nah, jabarin dulu ya. Oh sebentar, kemudian ini saya dicat ini sama Mas Pak Tung, di Zoom icon ada tulisan view, mohon diklik ke galeri view. Di Zoom icon ada tulisan view, Zoom icon ada tulisannya mana, view mana, belum ada itu, adanya preference, service, uninstall. Di pojok atas Pak Tung, di pojok atas layar di laptopnya Pak Tung itu ada view. Kanan atas itu ada view ya, sudah saya klik, itu kan galeri. Kalau galeri jadi 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, berlima nih galeri. View, Pak Tung maunya seperti apa tampilannya? Kanan kiri cuma Mas Adam sama saya doang dijadikan. Berarti kita masuk ke galeri view Pak Tung. Ya, kalau saya masuk ke galeri view sudah, tapi jadi 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau yang bisa 2 kanan kiri lebih gede, lebih buas gitu ya. Iya. Nanti kita sambil dibantu sama tim di Smart FM ya, sama Mas Wiko. Ini sudah saya masukkan ke galeri view, jadi ada 5, tampilannya 5, tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang ya kan saya flash dulu 5 yang penting
di dalam hal untuk kita mulai startup bisnis itu apa? Nomor satu adalah timingnya. Kemudian nanti kan saya jelaskan gitu. Kalau timingnya sudah lewat ya berat, kalau timingnya belum datang ya berat. Timing itu very berpengaruh dalam startup bisnis. Sebelum yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tim. Jadi tim itu sangat-sangat penting. Saya mulai tahu persis kalau saya kerjasama dengan orang, investasi di dalam bisnis, kalau timnya tidak mati hidup di sana, maksudnya dia punya bisnis lain, punya kerjaan yang lain, ataupun istilahnya kita rekrut orang, karyawannya begitu ya, karyawan juga jiwanya tidak ada di sana, gitu ya, hanya karyawan yang tidak inisiatif, tidak merasa memiliki, ya bisnis itu banyak matinya. Jadi tim itu nanti kita akan lihat, tim, termasuk saya di sini, kalau yang di Instagram mohon maaf terbalik begitu ya. Ya ini ada Wakuliner saya. Wakuliner itu orangnya mati hidup di sana. Partner saya Pak Anton itu luar biasa sekali. Terus kemudian karena mati hidup di sana kayak di pandemi ini ya naik 300%. Kemarin yang 2 minggu yang lalu saya cerita bagaimana working from home malah naik 300%. Betul tidak semua perusahaan bisa working from home bisa naik. Tapi kembali lagi nih working from home 100%. Wakuliner saya naik 100%. Conversion saya sudah 2020 naik 6-7 kali gitu ya. Terus kemudian tahun 2019-nya 2020 waktu pandemi kita working from home separuh. Karena untuk nanti pemerintah working from home separuh naik 50%. Jadi perusahaan kayak yang Marketing Revolution International juga luar biasa. Jadi target 1 tahun 2021 ini jadi di bulan Maret kemarin target setengah tahun sudah tercapai gitu ya. Jadi 2 kali lipat. Jadi ternyata jadi tim itu sangat penting. Memilih tim seperti apa, posisinya seperti apa itu penting sekali tim gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalau Anda mau startup sukses ataupun ini idenya. Nah ide ini ada 3 kriteria. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya. Anda ide itu harus mempunyai manfaat nyata. Kalau bisnisnya tidak jelas manfaat nyatanya, so what gitu loh. Yang kedua harus bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, idemu cuma ide orang nggak percaya orang ya susah gitu. Anda mau cari pembayar atau cari customer, Anda launching produk lah, produknya saya akan mau meluncing jadi produk apa, tetapi orangnya tidak percaya bahwa produk ini betul-betul bisa membawa manfaat nyata seperti itu, atau latar belakang Anda tidak dipercaya, repot susah gitu ya. Yang ketiga, kalau ide itu harus mempunyai perbedaan dramatis. Manfaat nyata jelas bisa dipercaya, tapi tidak beda dengan orang lain. So what gitu loh. Mohon maaf nih. Kalau Anda misalnya sedang di jualan hotel, jualan tiket misalnya, semuanya sama, tiket.com, Traveloka, terus kemudian hotel.com, lastminute.com, lumayan ada perbedaan tuh last minute, terus kemudian Agoda, kemudian booking.com, ketika semuanya sama, so what gitu loh. Jadi ketika Anda jualan pempek, sekarang hari ini kan banyak di WhatsApp jualan macam-macam, tapi jualannya sama terus. Jual masker, kalau zaman dulu belum ada yang jual masker, Anda jual masker oke, tapi sekarang jual masker semua. Makanan, jual makanan semua, tidak ada perbedaan dramatis dengan yang lain gitu ya. Jadi ini ide Anda harus mempunyai manfaat nyata, kemudian yang kedua harus mempunyai bisa dipercaya, yang ketiga perbedaan dramatis dibanding yang lain. Kalau enggak, ya Anda launching produk atau startup bisnis pret. Nah kemudian idenya. Kemudian yang keempat, itu sangat-sangat penting juga, yaitu apa? Bisnis model. Ketika Anda startup bisnis, when you make money, bisnis model Anda apa? Kalau belum jelas when you make money, ya startup Anda, pernah nonton film startup? Nah, gitu, Han Ji Pyong. Kalau Anda lagi tren gitu ya, sushi, 6 dosan, Anda pilih yang mana gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, pada waktu Han Ji Pyongnya sebagai pemodal, dia bilang bisnis modelmu apa? When you make money, ya itu pertanyaan yang tajam luar biasa. Jadi belum jelas, mungkin nggak survive, mungkin, tapi kemungkinannya jauh lebih kecil kalau bisnis model Anda nggak jelas. Banyak yuk kita buka ini, buka begini. Nggak jelas hitungannya, marginnya berapa, terus kemudian when you make money, angel gitu ya. Nah, yang kelima, baru pendanaan. Nah, kita akan elaborasi 5 ini selama setengah jam terakhir ini, nanti apa yang terjadi mari kita perhatikan ya. Silakan Mas Adam. Saya sih tertarik untuk bahas yang pertama tadi ya Pak Tung ya. Kalau misalnya Pak Tung mengatakan manfaatnya nyata, dipercaya, perbedaannya pun dramatis, itu kan ide awalnya. Tapi banyak orang yang belum menemukan timingnya. Aduh, waktunya belum pas nih. Nah, kebenarannya banyak nih Pak Tung nih. Boleh nggak poin pertama kita bahas dulu tentang timingnya? Karena banyak orang yang idenya udah dapet, modalnya udah ada, tapi belum berani mulai karena ngerasa ini timingnya nggak pas nih. So what Pak Tung, gimana? Ya, jadi kalau Anda merasa bahwa timingnya nggak pas, memang harus lebih hati-hati.
Timing itu nomor satu. Kalau misalnya saya nggak punya modal, sebetulnya kalau ide Anda jelas banyak kok yang mau modalin. Di dalam perusahaan-perusahaan ini banyak yang saya modalin. Banyak yang saya modalin. Dan bahkan kalau Anda punya ilmu, seringkali Anda tanpa modal juga bisa. Nah ini yang penting, karena banyak orang yang mau dengan senang hati bergaul dengan Anda gitu ya. Jadi kenapa sih Pak Tong kok perusahaannya ini, sebentar saya balik dulu di Instagram ya, biar orang jelas perusahaan saya apa saja, saya investasi di mana. Loh, kalau Mas Adam saya bilang, Mas Adam, saya pernah jadi shareholder di Smart FM. Ya atau enggak? Ya. Apa ini bohong atau bukan? Betul. Betul, yakin? Ya. Jadi bukan bohong, real gitu ya. Ini sebentar, saya backgroundnya saya balik dulu biar yang di IG biar bisa lihat. Karena begini, banyak orang itu terus kemudian Pak Tong ini melihara babi ngepet ya, waduh repot itu. Jadi kalau saya dianggap piara babi ngepet, wah kan jadi repot. Nah ini kenapa saya sampai tulis begini, karena banyak orang yang mencurigai saya. Ini dapat duitnya dari mana? Kok bisa jadi pembayar pajak terbaik di Banten itu caranya gimana? Ngepet apa gimana? Dari mana? Ya karena perusahaannya ya memang banyak dan real. Ini ada websitenya, kemudian ada Instagramnya, jadi Anda bisa cari laruno.com, TDU Resource, The Conversion, terus kemudian wakuliner.com. Jadi Anda searching di internet juga ada, kemudian TDU Property ada, Sentral Raya kemarin di Icon Sentral, terus kemudian terus hari ini banyak orang yang mau ngajak kerjasama saya nih, kerjasama. Terus kemudian sebenarnya dari dulu mau ngajak kerjasama dengan Tong Desa Waringin karena dianggap punya pengalaman, punya sudah nanganin begitu banyak perusahaan, jadi konsultan bisnis juga dahsyat luar biasa. Terus kemudian, tapi saya jadi konsultan kan mereka harus bayar miliaran. Miliar begitu ya. Dan nah makanya terakhir ini saya dengan MRI begitu ya, ya sudah. Ilmunya saya wariskan ke Marketing Revolution International, mereka menjadi partner, boleh jadi partner. Jadi kita mengembangkan mentor-mentor bisnis yang memang mereka sendiri omsetnya sudah miliaran, baru boleh jadi mentor di tempat kita, tapi pakai platform saya untuk mengelola bisnis. Nah, tapi sekali lagi begini, teman-teman, ini kan sudah saya share ini lihat nih anak-anak perusahaan saya gitu ya. Jadi ini anak-anak perusahaan saya, terus ini ada toko buku Togamas itu ya. Ini toko buku Togamas di Jogja itu sudah tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi 9 menit 9 detik. Nah, kita buka 40-an tahun yang lalu kan begitu ya. Yes. Wah, kita break dulu Pak Tong, Tapi siap. The Daily Wash ya. Ini familiar banget di telinga semua orang nih tentang The Daily Wash. Sudah 121, minggu ini mau buka lagi beberapa. 121. Ini belajar dari pengalaman suksesnya Pak Tong sendiri ketika harus melakukan sebuah startup bisnis. Yang pertama timingnya. Nah nanti kita singgung lagi lebih dalam lagi tentang timingnya karena ini belum terjawab secara tuntas ya. Bagaimana sih waktu yang tepat Anda untuk bisa memulai bisnis kategori startup? Silakan interaksi bersama kami di 0812 11 12 959. Pak Tong, kita break sebentar ya. Nanti kita kembali. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Oke, kita masih membahas tentang 5 hal untuk sukses startup bisnis. Jadi mungkin ini jadi sebagai sebuah pembelajarannya buat Anda seperti itu. Termasuk saya juga di sini dan semua teman-teman di Smart FM. Kalau ingin mulai sebuah bisnis kecil-kecilan tuh ya, diperhatikan 5 hal ini ya. Ini saya review lagi. Tadi Pak Tong Tegas mengatakan tentang timingnya, timnya, idenya, bisnis modelnya, dan juga modal. Kok modal ditempatin yang kelima ya? Padahal banyak orang yang melakukan pembenaran ya Pak Tong ya. Aduh, nggak bisa buat bisnis, modalnya belum ada Mas Daril. Pak Tong, saya nggak punya modal, pinjemin dong, misalnya gitu ya. Tapi ternyata Pak Tong memposisikan timing nomor 1. Kita bahas Pak Tong, kenapa kok harus timing nomor 1 Pak Tong? Ya, jadi timing itu ada 2 macam. Satu belum waktunya, yang kedua sudah lewat. Misalnya contoh, satu hari saya diajak teman untuk investasi. Jadi investasi kemana? Pager. Pernah dengar Pager? Pager ya. Ini Mas dari Ladam berarti termasuk kategori orang kuno. Karena yang kan kuno banget gitu ya. Banyak yang nggak paham itu Pager itu apa. Kotak kecil itu ya, yang di pinggang ya. Kecil, kotak gini, ditaruh di pinggang. Terus kalau zaman dulu belum ada handphone.
SMS juga nggak bisa. Jadi orang kalau menghubungi kita bagaimana? Dia telepon ke telepon umum zaman dulu atau telepon dari telepon rumah, terus telepon kepada perusahaan pagernya, kemudian pagernya SMS di tempat kita, short message, dan bunyinya cuma gini, hubungi nomor telepon gini. Lah langsung kita pergi ke nomor telepon terdekat atau kantor telepon ataupun wartel ataupun telepon ke nomor telepon tersebut. Itu caranya pager. Nah kemudian pada waktu itu pager sudah lewat, orang sudah keluar handphone. Nah terus kemudian yang orang nawarin saya murah Pak Tong, ini saya beli semua alat-alatnya ini 8M loh. Ayo 2M yuk, Pak Tong beli aja semua. Saya bilang, ilah itu mohon maaf gitu ya, mohon maaf lahir dan batin ini. Ya tobat loh kalau Anda bisnis satu hal yang sudah lewat begitu ya kapan jayanya. Hari ini misalnya Anda punya persewaan video. Atau mau ngomong gampang deh, video porno itu tetap ada yang nyewa. Sekarang sudah zaman semua. Video porno sudah lewat tuh zaman kalau lewat zamannya susah ngomong. Kalau belum masanya tidak semudah yang Anda bayangkan. Misalnya contoh zaman dulu. Itu di tahun 2000 awalan itu saya sudah terlibat dengan satu yang namanya jadi skyquestcom.com, kalau Anda pernah dengar gitu ya, satu network marketing yang bergerak di bidang seminar dan platformnya persis seperti YouTube. 8 tahun sebelum YouTube, tetapi kita bisnis modelnya beda dan kemudian semua seminar-seminar kita masukkan ada 20.000 seminar online gitu ya karena saya tuh sangat tertarik di bidang yang namanya multi level, saya sangat tertarik di bidang yang namanya jadi pendidikan. Jadi ini pendidikan di multi level kan luar biasa dahsyat. Itu kita satu tahun itu bisa bagi 400 BMB, keren nggak? Wow, keren. Tapi secara online itu susah sekali pada waktu itu. Kita ikut seminar online putus-putus, jadi belum gini video diupload juga bureng-bureng, orang download juga lama. Jadi orang itu nonton yang online males. Kalau sekarang kan online semua ini gitu ya. Betul. Itu di bisnis model tapi timingnya belum tepat. Jadi pada waktu dimulai itu tadi. Jadi kalau Anda jadi YouTuber di awal-awal ya masih rada repot. Sekarang wah jauh lebih mudah dari zaman dulu. Betul kalau Anda tapi sekali lagi banyak bisnis yang timingnya belum sampai. Kalau belum sampai, itu contohnya pernah ada orang jualan makanan frozen zaman dulu. Saya nonton Food That Shaped America, jadi makanan yang membentuk Amerika. Wah minus terus. Kenapa minus terus? Karena timingnya belum ada. Jadi belum ada kulkas. Jadi orang membekukan makanan itu harus pakai es ditaruh di dalamnya. Jadi begini, bisa jual makanan beku, tetapi toko-tokonya nggak ada apanya itu belum, nggak ada kulkasnya. Nah setelah dia dibeli konglomerat yang dimana jadi dahsyat luar biasa sedemikian sehingga dia bisa mendanai semuanya untuk membuat infrastruktur. Oke, tapi kalau Anda dana katanya Pak Tong nomor 5, iya. Tapi kalau timingnya hari ini Anda jualan makanan beku jauh lebih gampang diterima di supermarket karena mereka sudah siap kulkasnya. Belum timingnya ya berat sekali, Anda butuh pendanaan, butuh begini ya. Tapi kalau memang sudah timingnya jauh lebih mudah walaupun tanpa permodalan yang besar. Jadi timing itu ada yang belum waktunya, ada yang sudah lewat. Perhatikan hati-hati kalau bisnis Anda sudah lewat. Ya itu timing. Mau kita lanjut? Ini yang kedua. Tim, ini penting nih. Wow, maha penting gitu ya. Sekali lagi, tim itu yang nomor satu kita butuh istilahnya CEO-nya atau owner-nya. Terjun luar biasa. Saya mulai mengamati banyak anak perusahaan saya ataupun yang saya investasi yang bergerak bareng-bareng. Kalau tidak ada jiwanya, yang mati hidup ada di sana. Kemarin saya diskusi sama triliuner gitu ya. Mulai satu perusahaan yang perusahaannya mulai dari nol, in few years jadi triliuner gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi dia bilang bahwa yang namanya pemilik siapa, timnya seperti apa. Manajemen levelnya seperti apa? Kalau manajemen levelnya jadi CEO-nya owner nggak terlibat boleh nggak boleh, tapi kalau CEO-nya tidak istilahnya, kalau itu merupakan perusahaan dia yang pertama dan terakhir atau satu-satunya, the best, mati hidup ditaruh di sana, luar biasa. Saya punya banyak anak perusahaan, saya mulai tahu kalau orang-orangnya yang di dalam tidak mati hidup ada di sana, hanya setengah hati saja. Perusahaannya juga setengah hati, kampul-kampul. Jadi ketika saya punya partner bisnis, banyak yang ngajak saya partneran. Tapi banyak yang ngajak saya partneran itu kan kepengen menggunakan nama saya, keterampilan saya. Ada yang dalam, saya bilang, kamu income-nya awal dari mana? Oh ini.
mau kerja sama saya, boleh nggak? Boleh, tapi kerjasama kan pengen menggunakan nama saya aja. Jadi Tom DeSam Wadding In terkenal ya. Ya enggak nice. Saya bilang, kamu mau terjun di sini, mati hidup di sini nggak? Karena kamu sudah punya kebutuhan. Nah tantangannya itu timnya sudah setengah hati kalau mereka punya income di luar sana, kayak gini. Boleh nggak setelah jadi nantinya kemudian ada tim yang lain? Boleh, tapi di awal-awal Anda harus mati hidup di sana. Saya bisa ngasih code, Anda bisa menggunakan nama saya, tapi jadi kalau Anda mempekerjakan saya doang, repot. Problemnya hari ini repot. Makanya kalau saya hari ini orang mau konsultasi ya mending bayar mahal aja. Jadi ngasih saham saya pun saya tunggu-tunggu, belum tentu saya terima ngajak kerjasama. Tapi dengan adanya MRI sekarang ini Marketing Revolution Internasional saya, itu salah satu anak perusahaan saya yang bisa bergabung membuat orang joinan dengan Tom DeSam Wadding In, bisa nggak? Bisa. Pak Tom, ini jadi tim ini ya, satu harus mati hidup di sana, kemudian yang kedua, tim itu ceritanya harus istilahnya yang dibutuhkan ada. Boleh saya share? Oke, silakan. Contoh misalnya aplikasi. Kalau aplikasi, kalau hari ini perusahaan saya kan mulai terus ke dunia online dan aplikasi, template. Maka butuh orang video, jadi cutting video. Sekarang sudah saya kalau recruiting itu sudah tidak peduli gelarnya. Dikasih soal bisa nggak? Ada yang ini nggak bisa ya percuma. Buat aplikasi coba Anda bisa nggak cek buat aplikasi begini bisa nggak? Terus pokoknya show me hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, so what gitu loh. Jadi kita butuh tim. Nah tim ini ada beberapa macam. Either kita kembangkan sendiri. Kemudian kembangkan sendiri itu lama luar biasa. Saya ngembangkan the conversion saya itu lama nih, conversion saya lama bertahun-tahun akhirnya jadi timnya gitu ya. Tim sosial medianya, tim apanya jadi. Tapi kembali lagi Anda kalau punya duit, Anda sudah bukan mengembangkan sendiri. Anda bisa sewa, borrow. Anda tidak punya duit, Anda bisa partneran. Kalau Anda punya duit, beli. Kemarin saya ngasih coach untuk Pegadaian, beli dah. Sudah, aplikasi begini beli, sekelas Pegadaian ratusan triliun, cari beli, sak perusahaannya dibeli. Jadi baik untuk tim dengan seperti itu. Yes. Saya potong sebentar Pak Tung. Kalau kita bicara masalah tim, ini kan pasti ada ownernya, ada CEO-nya dan juga yang lain-lainnya. Betternya itu lebih kemana? Ke on the business atau in the business sebetulnya? Jadi kalau owner di awal Anda mau bergerak, Anda tidak punya duit untuk membayar orang, atau tidak mempunyai partner yang bisa 100% there, ya lebih baik Anda in the business terlebih dahulu. Jadi Anda di dalam bisnis dulu. Jadi Anda mau tidak mau terlibat sepenuhnya. Setelah Anda punya duit, punya gini, Anda bisa rekrut orang, ya rekrut orang, bayar orang. Dan ternyata ya makin lama saya tahu bahwa di dalam perusahaan itu butuh tim hukumnya untuk perjanjiannya. Kalau Anda tidak bisa bayar notaris yang bagus untuk perjanjian-perjanjian. Dan notaris itu seringkali apalan, mohon maaf. Apalan itu pakai template. Ya sudah perjanjian ini, no. Jadi kita butuh bukan template, tapi betul-betul real perjanjian, real deal-nya. Itu sangat penting untuk deal investasi, deal startup bisnis itu sangat penting untuk ditatakan. Salah satu contoh kalau saya ngajar orang di Business Revolution, karena saya pengalaman banyak join, banyak membuat bisnis. Tahukah Anda kalau di bawah 25%, Anda bukan komisaris, Anda bukan direktur, Anda cuma investor saja. Mereka bisa utang di bank tanpa persetujuan Anda. Kok Pak Tung tahu? Loh saya tahu, saya 20% tahu pasangan partner saya utang bank di sana 125 miliar, saya nggak ngerti, ya kan tobat loh. Perusahaannya dijaminkan, aset dijaminkan, sampai tanya Bang, kenapa kok saya nggak dimintakan? Saya pemegang, saya bilang, Bapak bukan komisaris loh. Mungkin sekarang saya pinter. Kalau saya di bawah 25%, saya jadi komisaris. Pinter loh. Iya. Ternyata enggak. Ternyata RUPS karena Anda di bawah 20%, maka apa yang terjadi? Maka komisaris bisa diganti. Loh lah ya. Lah kita masuk dengan perjanjian saya jadi komisaris. Karena mau utang saya enggak teken, apa yang terjadi? Komisarisnya diganti gitu aja. Mereka utang lagi lah ya kan. Ternyata ada ilmunya lagi. Lah ini ada ilmunya yang saya belajar dari praktek karena begitu banyaknya perusahaan dan join begitu banyaknya perusahaan, makanya saya praktek bahwa kalau saya sahamnya misalnya 20% untuk ganti komisaris dan untuk utang harus persetujuan 90% pemegang saham. Nah, selamat lagi gitu ya. Nah, ini penting, tim penting termasuk tim hukum Anda penting, tim finance Anda penting, tim keuangan Anda penting. Boleh break lagi nih. Kita break dulu ya. Nanti kita bahas tentang idenya dan juga bisnis modelnya ya di satu menit terakhir ya. Anda jangan kemana-mana, Smart Listeners, kami akan segera kembali. Smart Business Talk with Tung DeSam Wadding In.
Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Oke, yuk kita lanjutin. Tinggal waktu sekitar hampir berapa menit lagi ya? 47, berarti sekitar 10 menit. 3 hari lagi. Oke, Pak Tung, kita buat cepat aja, Pak Tung. Nah, ini yang paling penting ya. Kebanyakan orang tuh meletakkan itu di awal gitu loh, idenya. Lo ada ide apa untuk buka bisnis, bro? Kalau misalnya, idenya makanan udah banyak. Pecah lagi, makanan lebih spesifik lagi. Tapi kenapa kok ini di tempat yang ketiga, Pak Tung? Selain timing yang pertama Tung tempatkan. Ya kalau idenya nggak ada timingnya, nggak ada timnya, ya cuma omong toh. No. Jadi Anda ide-ide harus ada pelaksananya juga, begitu. Jadi dan kalau ada timnya, seperti Wakuliner saya timnya Mati Hidup ada di sana. Waduh, idenya luar biasa karena dia mau. Jadi bahkan kita bisa ganti arah. No. Tadinya mau kemana, jadi ganti arah ke mana. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih, ide harus bagaimana? Tadi, ide itu harus 3. Satu, punya manfaat nyata. Kalau tidak punya manfaat nyata, so what? Yang kedua, harus bisa dipercaya. Kalau orang, saya akan mau pergi ke planet Mars, orang tidak percaya, repot. Saya mau membuat mobil listrik tapi mobil terbang gitu ya. Sekarang sudah mulai mau masuk di Indonesia. Indonesia sudah naksir-naksir. Cuma mau dipastikan dulu keamanannya, tidak begitu mahal, lebih murah dari Rolls Royce, lebih murah gitu. Itu mobil terbang, jadi EHang, yang itu 7 miliar gitu ya. Jadi oke lah, saya kan sudah ada landasannya itu. Jadi kalau Rolls Royce kan 16,5 sampai 18,5 miliar gitu, lebih mahal Rolls Royce daripada mobil terbang. Terus izinnya apa? Nah ini saya nunggu kalau sudah diatur, sudah ya ini kita mulai jadi pakai drone, sudah bukan pakai helikopter lagi. Sekali lagi begini, kalau orang nggak percaya, kayak misalnya, ini drone, keamanannya gimana? Sudah teruji belum? Mau beli nggak Anda? Walaupun Anda mampu. Enggak, produk Anda nggak laris kalau Anda nggak bisa dipercaya. Hal ini membuktikan, Pak, kita sudah terbang di badai, mau angin 70 km persegi. Begini apa? Dan kita ini baling-balingnya 16, kalau baling-baling 16 itu mati satu masih ada 15, jadi bukan seperti helikopter baling-balingnya satu, dan kita ada auto mendaratnya, jadi dia akan cari tempat yang mendarat yang kosong sendiri. Ini aman luar biasa Pak, sudah diuji segini, wah luar biasa. Nah tapi balik lagi teman-teman, baterainya masih terbang cuma 30 menit, kurang nanti casnya lagi 1 jam baru boleh terbang lagi 30 menit. Nah masih belum maju-maju amat, jadi saya kepengen beli sekali tapi masih wes ini tunggu dulu kalau baterainya bisa 3 jam ngecasnya cuma, atau baterainya bisa diganti nggak, langsung coplok langsung ganti. Jadi kita sedia baterai kayak baterai handphone atau zaman dulu kan juga ngecas pakai baterai gendong aja nih, mendarat di sana ganti baterai baru bisa pulang. Sekarang kan enggak, masih ngecas, oke, ngecasnya 1 jam terbangnya 20 sampai 30 menit. Tapi tapi sudah kemajuan. Kalau Anda punya ide, sudah punya manfaat nyata, tapi orang nggak percaya, ya orang nggak mau beli. Tapi sekali lagi, sudah ada manfaat nyata nih, ada makanan, terus kemudian juga bisa dipercaya, tapi tidak ada perbedaan dramatis dengan perusahaan yang lain, dengan produk jasa yang lain. So what gitu loh. Oke. Emangnya gue pikirin, jadi perbedaan dramatis, ini beda, ini kami satu-satunya. Kayak saya lagi ngasih contoh dengan Adel ya. Adel itu perusahaan berlian begitu di Adel. Nah Adel itu ketika saya melakukan bisnis code di sana ternyata ada perbedaan dengan berlian yang lain. Apa? Kami satu-satunya yang menggunakan teknologi eternal flame. Apa itu teknologi eternal flame? Yaitu membuat berlian Anda 2 kali lebih besar, 3 kali lebih bersinar, dan itu dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya kata-kata. 2 kali lebih besar diukur. Nah ini jadi 2 kali lebih besar loh. 3 kali bersinar dipakai alat. Loh ini benar 3 kali bersinar loh. Dan satu-satunya yang double certificate, GMAC dan GIA. Yo keren. Dengan harga separuh harga. Waduh top. Kalau harga murah seringkali berlianmu palsu. Enggak, ini GIA dan GMAC. Nah, ketika diiklankan dengan cara begitu naik 270%, 270%. Jadi kalau Anda ada something yang istimewa, ini perbedaan dramatis, 2 kali lebih besar, 3 kali lebih bersinar. Terus kemudian pakai double certificate, GIA dan GMAC. GIA itu pakai manusia dan dia memberi sertifikat. Kalau GMAC nggak pakai komputer. Jadi yang lolos GIA belum tentu lolos GMAC. Kalau lolos GMAC di GIA kan pasti lolos, banyak lolosnya. Jadi sudah pakai ini. Nah, tapi sekali lagi, kalau Anda bisa seperti itu ada perbedaan dramatis, jualan enak. Nah, tapi kalau Anda tidak punya perbedaan dramatis,
Ya kayak tadi yang saya ceritakan, misalnya agoda.com, booking.com, traveloka, tiket.com. Nah, semuanya jualan tiket semua. Anda ada orang datang lagi ada ide. Ini ide nih buat produk yang seperti ini ya, kita mau membuat tiketing. Apa perbedaan dramatisnya? Kalau tidak ada perbedaan dramatis, so what gitu loh. Anda jualan pempek, ya sudah sama-sama dengan pempek semua. Tapi ketika Anda mempunyai perbedaan dramatis, kami pempek satu-satunya di Indonesia yang menggunakan daging ikan patin. Misalnya, atau ikan salmon yang dengan campuran ini, dan kami sudah patenkan gizinya luar biasa enak. Nah, misalnya, ketika Anda ada perbedaan dramatis, oke, orang pengen mencoba. Oke. Nah, jadi what is this gitu, dan ada manfaatnya nyatanya. Salmon tidak ada manfaat nyatanya, so, salmon mengandung ini, ada mana. Tapi perbedaan dramatis orang lain tidak ada salmonnya, misalnya begitu. Kami 80% daging salmon, 20% ini. Nah, tapi sekali lagi nih, bakmi kami satu-satunya bakmi yang tidak menggunakan campuran air. 100% telur, misalnya begitu kan ya bakmi apa. Jadi ada perbedaan dramatisnya apa? Kalau tidak ada jualan mie ayam, ya sama-sama mie ayam, yaitu perbedaan dramatisnya kedekatan harga. Nah, ya kalau ada yang keempat, nah ini balik lagi. Business model, when you make money. Kalau Anda jualan hari ini banyak startup minta permodalan, nggak jelas kapan make money-nya. Minus terus, tobat. Dan startup hari ini menurut saya rodo. Nah, enaknya begitu dapat pendanaan apa? Gaji direkturnya gede. Saya kan ngikutin banyak startup, invest ke banyak startup juga. Ketika gaji direkturnya gede-gede, ketika kondisi pandemi turun. Begitu turun, saya bilang dong, ya gajinya direkturnya diturunin dong. Wah, sorry Pak, kami sudah ada cicilan rumah, cicilan mobil. Sebelum ada investor, gajinya kecil-kecil. Makanya pada waktu invest, perhatikan, hati-hati. Ada perjanjian dulu untuk gaji, harus disetujuin oleh sekian persen pemegang saham. Lah kalau Anda cuma investor sebagai 20%, dia sebagai pemegang saham 20%, dia berhak naikkan gajinya dia sendiri loh. Kayak Bank Indonesia, saya sering kali ngomong, Anda itu Bank Indonesia, nggak Bank Indonesia independen, Anda bisa menentukan gajinya sendiri. Tapi kan bukan Bank Indonesia gitu ya. Makanya harus kalau startup atau invest di startup, lihat dulu gajinya piro semua. Jadi perhatian ini loh, banyak orang enggak sadar, Pak Tong kok tajam tuh ini loh. Saya kan invest begitu banyak perusahaan ini loh. Saya sudah 51 perusahaan, termasuk zaman dulu Smart FM. Saya jadi bukan saham bertahun-tahun. Gaji kalau enggak dibuka, enggak begini, dan penentuan kenaikan gaji, bonus, nanti jadi kayak Ahok itu, negor yang di BUMN tuh, menentukan bonus sendiri sekian. Ini perusahaan Mbahmu ya, Om Ahok, mohon maaf itu ya. Tapi kadang ya perusahaan itu ya susah ngomong kalau gitu. Tapi sekali lagi memang modal. Ya, kenapa permodalan? Nah, permodalan tetap penting. Nah, tapi kalau Anda 1, 2, 3, 4-nya jelas, kapan when you make money-nya, dan Anda pengertian, yang terjadi apa? Yang terjadi, Anda dapat modal itu dengan mudah. Kayak saya dengan damainya memodalin teman kok. Memodalin teman, memodalin teman-teman, dan let's go together, grow bersama-sama, kan begitu dengan senang hati toh. Tapi saya sudah mulai pinter, hati-hati urusan gajinya saya monitor, dan Anda tidak boleh menentukan gaji sendiri. Walaupun saya cuma 20% injek di tempat Anda 80%, gaji harus disetujuin 90%. Jadi kayak bisa semena-mena ya Pak Tung ya? Nggak bisa semena-mena, bagi hasil atau bonus direksi, bonus gini, perusahaan rugi ya bonus lagi ya, tobat. Tapi sekali lagi teman-teman, 5 hal ini penting. Nah ini Mas Adam gimana? Jadi modal itu datang dengan contohnya gini. Kalau bisnis model Anda jelas, when you make money-nya jelas, dan produk Anda dipercaya bahwa manfaat orangnya bisa dipercaya, perusahaannya bisa dipercaya, terus kemudian ada perbedaan dramatis. Anda cari permodalan $1 juta gampang. Satu hari saya ngumpulin $20 juta itu dalam waktu 2 minggu gampang. Karena bisa dipercaya, ada perbedaan dramatis, ada keamanan, ada bukti-buktinya. Ngumpulin $20 juta 2 minggu langsung $20 juta dapat. Karena trustnya udah kuat ya Pak Tung ya? Satu trustnya sudah kuat dan bukti-buktinya ada, dan ada perbedaan dramatis. Dan barangnya sudah dites di market, laku. Nah gini, kalau Anda bisnis model Anda jelas kapan make money-nya, itu $1 juta gampang. Yang kedua ada prototipe-nya, jelas $5 juta oke. Kalau Anda sudah ada istilahnya diuji dan make money, $20 juta gampang. Tinggal digedein. Berarti pusat top of mind-nya adalah diuji dan juga make money ya, itu gampang. Ya, kalau Anda sudah diuji make money walaupun small case, Anda dapat $20 juta luar biasa dengan permodalan $20 juta. Tetapi banyak orang kan begini toh,
wah, memvaluasi perusahaannya tinggi-tinggi ya, repot juga. Jadi manusia kan sendiri-sendiri. Oke, Pak Tung, ini di 2 menit terakhir, Pak Tung, kita ambil konklusinya tentang 5 hal yang perlu diperhatikan agar sukses startup bisnis. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak Tung? Silakan. Oke, teman-teman, sekali lagi sebagai gongnya ya, kalau Anda kepengen sukses di dalam startup bisnis Anda ataupun melaunching produk baru, yaitu apa? Yaitu ini, satu adalah Anda timingnya, perhatikan timingnya. Kalau belum waktunya ya butuh modal, boleh nggak mulai dulu boleh, tapi Anda butuh ketangguhan yang luar biasa, daya tahan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Anda butuh yang namanya tim. Tim itu harus ada orang-orang yang betul-betul mati hidup di sana, entah di karyawannya, entah apanya. Terus kemudian timnya juga alangkah baiknya lengkap. Kalau nggak bisa lengkap, bayar. Kayak tadi, bayar konsultan, bayar marketer yang bagus, bayar ahli hukum yang bagus, cari notaris yang dahsyat, perjanjiannya yang bukan hanya template saja gitu, tapi ada yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga adalah idenya. Idenya harus punya manfaat nyata, bisa dipercaya dan punya perbedaan dramatis. Kemudian yang keempat apa? Kalau Anda yang keempat bisnis model, when you make money. Ketika Anda, saya mau .com ini mau begini, ya when you make money, itu nggak jelas ya. So what gitu loh ya. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir adalah permodalan. Kalau Anda mau saingan, Pak, saya mau jualan tiket lagi, tiket.com seperti itu lagi, tapi satu, Pak. Saya modal, jadi saya akan subsidi semua sekian tahun, jadi saya grab the market. Nah, boleh, silakan. Jadi Anda permodalannya very kuat. Tetapi kalau hanya modal doang, 4 yang di depan tidak diperhatikan, banyak tutupnya. Apakah dengan 5 ini kemungkinan berhasil jadi lebih tinggi? Lebih. Dari cuma 10 sampai 25 bisa jadi 50, bisa sampai 25%. Tapi jangan sampai dilupa tentang komitmen untuk menjalankan usaha ini, Pak Tung, ya, dan juga melebarkan sayapnya. Itu yang paling penting juga, Pak Tung, ya, setelah semuanya sukses ya, Pak Tung, ya. Seperti Pak Tung gitu loh, komitmen, terus lebarin semua ke usaha-usaha yang lainnya. Pak Tung, terima kasih banyak pagi hari ini. Sukses, sehat-sehat selalu ya. Semoga ini bertambah lagi anak perusahaannya. Jadi kita ngobrolnya tuh dengan layar yang penuh di belakangnya tuh, Pak Tung, ya. Baiklah. Dan Sobat Bisnis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi di Selasa 2 minggu ke depan dengan Pak Tung Desa Waringin, tentunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Dan Tung Desa Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.